Menurut asal muasal lahan Diknas yang disinyalir lenyap, tentu tak bisa terlepas dari cerita awal keberadaan pemukiman di wilayah Kelurahan Surabaya. Konon, lahan di kawasan ini dahulu sengaja dibagi-bagikan karena masih berbentuk hutan belantara. Menguak kebenaran dari dugaan penjualan serta pengalihan penguasaan lahan milik Diknas Provinsi, tentu tak bisa dilepaskan dari sejarah pemukiman di kawasan ini yang mulai muncul sekitar tahun 1960-an lalu. Menurut cerita beberapa warga yang menetap paling awal di kawasan ini, lahan di daerah yang dulu masih tergabung dalam wilayah Desa Nakau ini merupakan lahan pembagian ex-Brimob di tahun 70-an lalu. Iya, di Sikoko kan dulu di Sikoko bukan Surabaya namanya, di Kelurahannya Nakau. Kami masuk di tahun masuk di Sikoko kan? Tahun tahun 71. Tahun 71. Iya. Waktu itu kondisi di situ seperti apa? Sepi nih Dek di Sikoko. Hutan belantara. Iya, hutan belantara lah di Sikoko, tempat harimau situ banyak. Banyak harimau kan. Jalan masih kecil. Iya, jalan masih satu jalur. Siku kan masih lebarnya jalannya bukan. Udah tuh telah lama-lama sekitar tahun 80-an lah, 80 tuh lah mulai kan. Mulai banyak. Ada apa tuh namanya tuh perumahan Brimob. Itu kan polisi di Nakau mulai rame dikit. Tahun 80-an Brimob ya. Sekitar tahun 80-an lah mulai rame itu. Agak rame lah dikit tapi belum ada perunan, belum ada apa kan. Risiko yang ada dulu tuh abah, bapak kan, sudah tuh Nyai, Mang Meladis, Mahida, sudah tuh di Sikoko tanah tapi kosong, tanah ditunggu orang Pak Mael. Pak Mael. Ya Pak Jamba. Pak Jamba. Ya, tanahnya Pak Rahim. Pak siapa? Pak Rahim masih tapi lah meninggal, tapi lah dijualnya rumahnya namanya tanah Pak Rahim di Sikoko. Orang anggut yang mana yang ini? Iya, yang di tanah yang di dosen ini kan. Oh. Nah, itu kan tanah Pak Rahim tuh. Tahun berapa jual tanahnya itu? Tanah Ikoko dijual sekitar tahun 90 lah. Tahun 90-an dijual. Yang itu masih. Yang beli siapa dah tahu kita yuk? Itu jadi yang beli dulu dosen Jakarta. Yang beli dulu dosen Jakarta. Iya, dosen tapi tinggal di Jakarta. Kini lah dijualnya lagi dekat Diknas. Oh, dijualnya lagi dekat Diknas. Diknas atau orang Diknas? Ya orang Diknas lah. Orang Diknas. Yang punya kan kemarin kasih kok kemarin di dosen itu kan. Tapi ikut tanah pribadi orang Diknas atau tanah negara Diknas maksudnya? Tanah Diknas kalau tidak salah nak dibikin Iko kemarin kok kesehatan apa tuh sekolah ya? Iya. Kalau itu ibu nih tinggal di Nakau nih tahun 78. Berapa warga dulu sini, Mak? Kalau dulu kami ini berapa warganya? Mang Malades dengan umaknya, dengan bininya. Sudah itu banyak tanah kosong punya Brimob, kebun ini dulu kebun Brimob asalnya. Oh, kebun punya orang-orang Brimob. Orang-orang Brimob. Segalo dari mana ke mana tuh, Mak, tanahnya, Mak? Dari sini simpangan ini simpang Patni sampailah ke Nakau situ dulu namanya Nakau. Nah, berkebun. Segalo dulu yang punya orang Brimob sampai ke Nakau tuh, Mak ya? Iya, sampai ke Nakau. Sampai ke Nakau dalam. Sementara itu, teka-teki dari dugaan penjualan aset tanah milik Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu akhirnya benar-benar terkuak dari pengakuan salah seorang mantan Kasubag Gedung dan Perabotan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di era 90-an, yakni Marwi N. Dery. Marwi N. Dery berani memastikan jika lahan di kawasan Nakau, tepatnya di pinggir jalan persis di gerbang perbatasan kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah, adalah lahan milik Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. Marwi mengaku menjadi saksi dari proses pembelian lahan yang dilakukan tim khusus Dinas Pendidikan Provinsi. Namun nyaris seluruh anggota tim saat ini sudah meninggal dunia.
Meski demikian, ia tetap berani memastikan jika lahan tersebut telah dibeli oleh Dignas dari sang pemiliknya, yaitu istri almarhum Kustejo yang meninggal dunia beberapa tahun setelah pensiun. Almarhum Kustejo sendiri merupakan Kepala Kanwil Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang kedua. Hanya saja istri Kustejo yang diketahui masih hidup hingga saat ini sudah pindah ke Pulau Jawa sehingga sulit dihubungi. Marwi sendiri mengaku tak habis pikir bagaimana bisa lahan yang sejatinya diperuntukkan bagi pembangunan gedung SMA tersebut justru sudah berpindah tangan menjadi milik pribadi. Bahkan sudah disertifikatkan atas nama mantan Kadis Dignas Provinsi Sumardi. Saya lupa tahunnya ya, tahun persisnya. Yang jelas saya tahu itu yang datang itu Ibu Kustejo yang bawa minta ambil duit itu. Dibayar, yang belum bayar itu rombongan Kabak Ren waktu Ibu Yuda Somad CS lah ya, dan Kabak Keuangan yang tahu persis. Nah soal uang itu saya tidak tahu persis apa APBN, apa dana taktis dari Dignas kan pada waktu itu. Tapi yang jelas itu dibeli atas nama Dignas. Dibeli atas nama Dignas jelas, dan itu merupakan aset. Kalau saya ingat saya itu sudah terdaftar sebagai aset, itu aset. Tapi tanpa dokumen kan gitu. Banyak kan milik itu Dignas itu tanahnya dulu tanpa dokumen tetap diakui milik Dignas, negara. Ya, milik negara. Zaman kakak Karena Kanwil. itu Pak Kustejo beli itu dulu untuk kebun dia, milik pribadi. Rencana. Dia milik pribadi, beli itu dulu awalnya. Dia punya sendiri. Kemudian setelah meninggal, itu tidak salah saya, ibu itu akan jual tanah itu. Maka ditawarkan mungkin ke Dignas mungkin waktu itu. Nah karena Dignas sendiri mencari tanah untuk lokasi wilayah itu kan tidak ada sekolah SMP, tidak salah itu. SMP apa SMA saya lupa itu. Nah dibelilah tanah itu, dibayar tunai dengan Ibu Yulia. oleh Ibu Lydia CS ya, Kabak Bakti yang bayar, Kabak Keuangan pada rombongan perencanaan waktu ya, itu. pokok perencanaan keuangan. Oh itulah dibayar. Sudah dibayar. Nah itu diterima oleh Ibu Kustejo langsung. Duitnya. Ya duitnya. Artinya bukan hibah itu Pak ya, tapi dibeli kan? Dibayar, bayar. Bukan hibah dari. Karena saya tahu, saya ingat waktu itu kawan-kawan kan tahu bahwa dia sudah dapat duit, dia kasih belanja. Alif itu yang jaga malam kami itu, saya ingat itu orang jaga kantor. Yang jaga kantor, yang jaga pintu-pintu itu kan, banyak pintu itu. Uang belanja gitu ya. Jadi kasih duit hadiah dia karena dia sudah dapat duit itu kan, duit pembayarannya. Jelas itu dibeli dulu. Tahun itu Pak, posisi tanahnya yang mana Pak, boleh dijelaskan Pak, yang mana persisnya? Tanah itu persis perbatasan itu, pintu gerbang sebelah kanan ke arah Curug, perbatasan Kota Madia. Yang dekat Tugu Tapal Batas. Iya, atau batas bawah kan ada sungai itu, sungai kecil. Nah, itulah batasnya itu. Jadi di atas itu luasnya saya lupa apa 1 hektar. 1,8. Ya, sekitar itu lah. Pokoknya jelas 1 hektar minimal. Berarti yang tidak jauh dari simpang 4 itu ya. Iya, kanan persis. bukan, yang pokoknya persis itulah yang di perbatasan itu. Benteng Kota Bengkulu. Benteng Kota Bengkulu. Sebelah kanan ya. Persis pinggir jalan itu. Kan agak tinggi tempatnya. Iya. Terakhir tercatat sebagai aset tahun berapa itu Pak? Tahun itu Pak? Pokoknya waktu kami masih perlengkapan itu, bagian perlengkapan. 2005? 2000 bentar. Perlengkapan itu terakhir kan salah saya. DPRD Provinsi Bengkulu sebenarnya sudah ikut menelusuri keberadaan lahan yang diyakini sudah berpindah tangan ini. Sayangnya penelusuran yang dilakukan Pansus DPRD hingga saat ini belum menemui titik terang. Untuk menjawab kebenaran keberadaan aset lahan milik Dignas yang diduga sudah berpindah tangan, sepertinya hanya tinggal membutuhkan keberanian pemerintah provinsi untuk membongkar seluruh fakta yang ada, serta memburu pelaku yang diduga terlibat dalam proses pengalihan lahan milik negara ini. Dari penelusuran yang dilakukan tim RBTV, diketahui jika Dinas Pendidikan Provinsi sebelumnya sudah berulang kali melakukan pemeriksaan dan pengecekan ke lokasi tanah, baik yang berada tak jauh dari komplek perumahan Surabaya Permai maupun yang berada tak jauh dari Simpang 4 Nakau atau persis di perbatasan Kota Bengkulu dengan Bengkulu Tengah.
Pemeriksaan lahan serta aset oleh Dignas ini terakhir kali diketahui dilakukan pada tahun 2009 lalu. Menurut mantan Camat Sungai Serut Ibrahim Lukani, pemeriksaan saat itu dilakukan untuk memastikan kelayakan lokasi lahan yang rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan 2 unit sekolah, yakni SMA dan SMP. Saya kan camat di Serut tahun 2007. Sungai Serut ya? Ya. 2007 saya Serut. Ya. Nah, 2008 apa 2009 gitu, datanglah ada orang dari Dignas itu mengaku ajudannya si Pak Sumardi untuk menandatangani surat itu. Surat apa itu? Tanah. Saya katakan, karena surat itu sudah ditandatangani oleh Ibu Lurah itu, Fatima. Jadi saya katakan dengan orang tua ini surat belum bisa saya tandangani karena informasi tanah itu adalah tanah Dignas. Gitu. Jadi banyak dia ngomong bicara gitu. Saya itu aja dulu. Oh ya, dia ngomong itu kira-kira begitulah. Ancam gitu ya? Nah, begitu aja. Ini kan perintah Pak Sumardi untuk menandatangani itu, ya. Bilang belum bisa ini, bilang kan pelajari dulu. Suratnya menginformasi, saya bilang tokoh-tokoh warga di sini, bahwa itu adalah milik Dignas. Waktu itu dibeli tahun berapa itu, 78 apa gitu, dibeli untuk salah satu sekolah di Kalangpat itu. Jadi datang dia kan, katakan, ingatlah dengan gini, nggak bisa. Tapi Ibu Lurah udah teken SKT-nya tuh. Bu Lurah Fatima. Oh iya. Pak SKT oke ya? SKT udah teken Fatima. Untuk pembangunan SMP direncanakan dibangun di lahan yang berada persis di depan perumahan Surabaya Permai. Sementara untuk SMA akan dibangun di lahan yang berlokasi persis di pinggir jalan lintas Bengkulu Kepahyang yang berada di perbatasan Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah. Staf Dinas hanya itu aja, satu itu aja. Nggak tahu saya. Katanya pernah ketemu dengan staf Dignas yang menyatakan memang tanah Dignas itu. Oh, waktu itu ada tim turun ya, seluruh aset yang ada Dignas itu diperiksa. Jadi kan beberapa titik yang ada di Tanjung Agung, Tanjung Jaya kan, di Semarang, itu di Surabaya itu ada 2 titik. Ya. Ada untuk SMP yang di dalam bawah itu kan, ada di sebelah kantor camat itu ada itu. Ya, kami pergi semua itu dengan petugas itu. Termasuk yang untuk SMA termasuk ini? yang itu juga. Termasuk yang itu juga. Aneh juga itu. Dari mana dia dapat? Atau diselusuri aja. Mungkin orang itu pernah megang dokumen itu. Kalau dia orang Dignas bukan. Nah, coba diselusuri, mungkin bisa saja dia yang peroleh data itu dari orang dari Dignas sendiri, staf yang megang dokumen. Bisa saja kan dialihkan itu kan. Bisa saja kan karena belum sempat dijadikan sertifikat. Ya, bisa aja dialihkan, tapi biasanya orang BPN tidak mau gitu. Lalu tidak jelas itu biasa. Tapi memang selama ini tidak ada pernah mungkin ketemu riwayat tanah itu yang menjelaskan, termasuk mungkin transaksi jual beli tadi memang belum pernah ketemu. Tidak pernah ketemu, tidak pernah ketemu. Karena waktu itu itulah saya kata dokumen itu dipegang oleh orang-orang itu yang bebaskan. Tapi yang kita bisa pastikan bahwasanya itu kemarin dibeli atas nama Dignas dan ya, sudah jelas, dilangsung jelas. Dari Pak almarhum Pak Suteja tadi ya. Kustejo. Kustejo. Kalau saya, pajaknya saya yang bayar, sertifikatnya saya yang punya. Kemudian mengelola tanah itu selama ini saya, adik-adik saya juga tahu, dan Pak RT yang sekarang juga tahu. Bahkan yang ngambil uang untuk orang beli tanah, di tanah itu Pak RT sendiri. Enak, yang pernah magarnya juga Pak RT sendiri. Yang ikut ngukur orang mensertifikatkan atas nama saya Pak RT sendiri mendampingi orang BPN. Nah, terus yang mana? Pembuatan sertifikat kalau kita diproses tahun berapa tuh? Kalau sertifikatnya belum lama. Kenapa? Karena susah sekali untuk menerbitkan sertifikat dalam kota. Nah itu, nah ini, lurah nggak mau tanda tangan lah. Ya sudahlah, aku bilang kita ceritakan tentang riwayat tanah saja.
Jadi kalau riwayat tanah juga boleh, dan itu dikuasai secara fisik. Pada saat saya mengelolanya tidak ada satupun orang yang mengklaim bahwa itu milik dia. Nah itu tanahnya kan. Nah kok sekarang mencuat seperti itu? Karena kita bisa pastikan memang tidak ada tanah Dignas di sekitar tanah itu, apalagi tanah yang sekarang yang sudah diratakan itu ya. Nah, yang saya tahu itu saya yang menguasai secara fisik dan sertifikatnya tanah saya. Terlepas dari kebenaran siapa sebenarnya pemilik lahan yang sah, tentu tetap menjadi kewajiban aparatur daerah untuk merekam seluruh kekayaan daerah ini dengan baik. Apalagi aset-aset ini lahir dari sumbangsi pembayaran pajak masyarakat. Saya Diosi Karisma, sampai jumpa.